Akuntansi Biaya ingin mempresentasikan sedikit materi tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Yang pertama ada pokok pembahasan. Ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, menjelaskan perlakuan produk dalam proses awal menggunakan metode rata-rata tertimbang dan metode masuk pertama, keluar pertama, atau biasa disebut dengan FIFO. Dan yang kedua, menjelaskan proses pembebanan biaya produk dalam proses awal menggunakan metode rata-rata tertimbang dan metode masuk pertama, keluar pertama. Dan yang ketiga, menjelaskan pertanggungjawaban biaya produk dalam proses awal dan biaya produksi periode berjalan. Baik, selanjutnya produk dalam proses awal. Produk dalam proses awal ini perlu dilakukan pemrosesan lebih lanjut untuk menjadi produk jadi yang akan ditransfer ke departemen atau gudang produk jadi. Nah, ada 2 metode untuk menghitung biaya atas pemrosesan produk dalam proses awal ini menjadi produk akhir, yaitu yang pertama, metode rata-rata tertimbang, dan yang kedua, metode masuk pertama, keluar pertama. Akan tetapi, di sini kami akan menjelaskan hanya dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang saja. Nah, selanjutnya, yang pertama ada metode rata-rata tertimbang. Metode ini dengan cara membagi antara biaya barang persediaan untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode ini juga dibagi menjadi 2 departemen, yaitu pertama, ada departemen pertama, dan yang kedua ada departemen lanjutan. Yang pertama itu ada metode rata-rata tertimbang di departemen pertama. Dalam departemen produksi pertama, biaya yang harus diperhitungkan dalam penentuan harga pokok produk adalah biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal dan biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal merupakan biaya yang berasal dari periode sebelumnya. Yang kedua itu ada metode rata-rata tertimbang di departemen lanjutan. Langkah-langkah untuk menghitung setiap elemen biaya produksi per unit yang terjadi di departemen lanjutan menggunakan metode rata-rata tertimbang antara lain dengan menambahkan biaya yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal di departemen lanjutan dengan masing-masing elemen biaya produksi dari unit yang masuk proses di periode berjalan di departemen lanjutan. Selanjutnya, yang pertama, biaya per unit yang berasal dari departemen sebelumnya. Contoh jurnal ada di belakang saya, yaitu pada bulan Maret nama akun PDP biaya bahan departemen pengolahan pada debit sebesar 3.700.000. PDP biaya tenaga kerja departemen pengolahan pada debit sebesar 4.800.000. PDP BOP departemen pengolahan pada debit sebesar 8.400.000. Persediaan PDP departemen pengolahan pada kredit sebesar 16.900.000. 16.900.000 didapat dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan BOP dengan keterangan proses pembalikan dari persediaan PDP ke PDP masing-masing biaya departemen pengolahan. PDP departemen pengolahan departemen pengemasan pada debit sebesar 29.220.000. PDP biaya tenaga kerja departemen pengemasan pada debit sebesar 7.070.000. PDP BOP departemen pengemasan pada debit sebesar 12.372.500. Persediaan PDP departemen pengemasan pada kredit sebesar 48.662.500. 48.662.500 didapat dari departemen pengolahan biaya tenaga kerja dan BOP dengan keterangan proses pembalikan dari persediaan PDP ke PDP masing-masing biaya di departemen pengemasan. Yang nomor 2 yaitu biaya bahan per unit dengan contoh soal pemakaian bahan di Departemen Pengolahan selama bulan Maret 2011 adalah sebesar 28.500.000
Berikut ini ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pemakaian bahan di Departemen Pengolahan. Dengan jurnal pada bulan Maret, PDP biaya bahan Departemen Pengolahan itu berada di debit sebesar 28.500.000 dan persediaan bahannya itu berada di kredit sebesar 28.500.000 dengan keterangan pemakaian bahan di Departemen Pengolahan. Adapun yang ketiga itu biaya tenaga kerja per unit dengan contoh soal sebagai berikut. Pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan selama bulan Maret 2011 masing-masing sebesar 36.990 dan 33.250. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Dengan jurnal pada bulan Maret, PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengolahan yang berada di debit sebesar 36.990. Terus akun yang kedua itu PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengemasan berada di debit sebesar 33.250. Dan yang terakhir itu biaya upah gaji berada di kredit sebesar 70.240.000 dengan keterangan pembebanan upah dan gaji di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Yang keempat itu ada biaya overhead pabrik atau BOP per unit dengan contoh soal pembebanan biaya BOP di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan pada bulan Maret 2011 masing-masing sebesar 64.680 dan 58.187.500 perak dengan jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya BOP di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Berikut jurnal pada bulan Maret yang berada di debit dengan nama akun PDP BOP Departemen Pengolahan sebesar 64.680.000 dan PDP BOP Departemen Pengemasan sebesar 58.187.500 perak. Serta yang berada di kredit itu dengan akun BOP Departemen Pengolahan sebesar 64.680.000 dan BOP Departemen Pengemasan itu sebesar 58.187.500 perak. Dengan keterangan pembebanan BOP Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Contoh soal, produk-produk yang dihasilkan oleh PT Rasa Nusantara adalah snack bar berbagai jenis seperti Ciki Cyber, Citato RAB dan RSP, dan Yoyo Stick. Produk-produk ini diproses melalui beberapa departemen, yakni Departemen Pencampuran, Departemen Pengeringan, Departemen Pengemasan. Perusahaan menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses dengan asumsi aliran biaya dalam proses produksi menggunakan rata-rata tertimbang. Berikut informasi terkait operasional perusahaan di bulan April 2010 untuk Departemen Pengeringan dan Departemen Pengemasan. Oke, teman-teman, di atas sudah ada informasi terkait operasional perusahaan di bulan April tahun 2010. Kita simak baik-baik ya, dan kita dimintai ada 2 pertanyaan. Yang pertama, buatlah laporan biaya produksi di Departemen Pengeringan dan Departemen Pengemasan untuk bulan April 2010. Yang kedua, buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan April 2010. Nah, di atas sudah ada laporan biaya produksi pada Departemen Pengeringan. PT Rasa Nusantara, laporan biaya produksi Departemen Pengeringan periode bulan April 2010. Nah, kita masuk perhitungannya, tolong disimak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, ada schedule produksi. Produk masuk proses
dibagi menjadi dua, yaitu produk dalam proses awal dan produk masuk proses di periode berjalan. Produk dalam proses awal itu ada 600, dan 600 itu dari mana sih? Dari soal. Kalau teman-teman menyimak, pasti tahu itu 600 itu dari soal ya. Dan untuk produk masuk proses di periode berjalan, 5.400 itu dari mana sih? Itu juga dari soal. Nah, jadi kita jumlahkan 600 ditambah 5.400 jadi 6.000. Produk ditransfer ke Departemen Pengemasan itu 6.300. Itu juga dari soal ya teman-teman. Produk dalam proses akhir, biaya bahan 100%, biaya konversi 80%, itu 700. Itu juga sama, itu ada di soal, jadi 6.300 ditambah 700 jadi 7.000. Yang kedua ada pembebanan biaya. Nah, elemen biaya ini yakni ada biaya dari Departemen Pencampuran, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Nah, untuk persediaan awal ini angkanya dari mana sih? Ini dari soal. Jadi, biaya dari Departemen Pencampuran itu ada 230.000, biaya bahan baku ada 90.000, biaya tenaga kerja ada 90.000, biaya overhead pabrik ada 133.320. Nah, itu semua di total menjadi 533.820. Nah, untuk periode berjalan itu juga masih sama ya teman-teman, ada di soal. Jadi biaya dari Departemen Pencampuran itu ada 2.075.000, biaya bahan baku ada 810.000, biaya tenaga kerja ada 725.000, biaya overhead pabrik ada 1.200.000. Itu semua juga sama ditotalin jadi 4.810.000. Nah, jadi total biaya itu dari persediaan awal ditambah periode berjalan. Jadi biaya dari Departemen Pencampuran itu 230.000 ditambah 2.075.000 hasilnya 2.305.000. Dan untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik itu sama semua caranya seperti biaya dari Departemen Pencampuran ya teman-teman. Dan untuk total keseluruhan total biaya adalah 5.343.820. Untuk unit yang ekuivalen itu biaya dari Departemen Pencampuran dan biaya bahan baku itu 7.000. Nah, itu 7.000 dari mana sih? Kalian bisa lihat dari schedule produksi. Itu yang dari biaya bahan dikali 100% ya teman-teman. Untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik itu ada 6.860. Itu dari mana? Itu sudah dikonversi 80%. Kalian bisa lihat di schedule produksi ya teman-teman. Biaya per unit itu dari total biaya dibagi unit yang ekuivalen. Jadi biaya dari Departemen Pencampuran 2.305.000 dibagi 7.000. Hasilnya 329,29. Nah, untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik itu sama semua caranya seperti di atas juga ya, sama. Jadi untuk biaya per unit total keseluruhannya itu ada 769,64. Jadi teman-teman kita masuk ketiga, pertanggungjawaban biaya. Produk jadi yang ditransfer ke Departemen Pengemasan itu ada 6.300, itu juga dari schedule produksi ya teman-teman. Dan 769,64 itu dari mana sih? Itu dari total biaya per unit ya. Dan itu juga dikali. Jadi 6.300 dikali 769,64 hasilnya 4.848.722. Produk dalam proses itu ada 4. Biaya dari Departemen Pencampuran, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. 700 itu dari mana sih? Itu dari schedule produksi. Bisa kalian lihat kembali ya. Untuk 100% dan 80% itu juga sama dari schedule produksi, dari biaya bahan dan biaya konversi. Dan untuk angka 329,29 itu dari mana? Itu dari biaya per unit. Jadi untuk ke bawahnya lagi itu sama ya teman-teman. Jadi untuk biaya dari Departemen Pencampuran 700 dikali 100% dikali 329 hasilnya 230.500.
Bahan baku 90, biaya tenaga kerja 65.755, biaya overhead pabrik 108.842. Jadi untuk total keseluruhannya itu ada 49.98 dan total biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu ada 5.343.820. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan materi lanjutan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya yang bernama Afrilianti untuk bagian pengeringan. Dan di belakang saya ini sudah tertera laporan biaya produksi untuk PT Rasa Nusantara bagian pengemasan bulan April 2010. Dalam laporan biaya produksi, kita mempunyai 3 tahap. Yang pertama, kita harus mengerjakan schedule produksi, yang kedua pembebanan biaya, dan yang ketiga yaitu pertanggungjawaban biaya. Sebelum memulai, saya meminta untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini agar bisa menyiapkan alat tulis beserta kalkulator agar penjelasan yang saya jelaskan itu dapat dipahami oleh teman-teman. Oke, untuk yang pertama yaitu ada schedule produksi. Nah, untuk schedule produksi sendiri itu berisi tentang produk masuk proses. Di dalamnya itu ada produk dalam proses awal dan produk masuk proses di periode berjalan. Ini angkanya didapat semua dari soal. Untuk schedule produksi atau maupun laporan biaya produksi, itu kita fokus ngambil angka-angkanya itu dari soal. Untuk produk masuk proses awal itu ada 200 dan produk masuk proses di periode berjalan itu ada 6.300 yang menghasilkan 6.500. Dan untuk produk ditransfer ke departemen pengemasan itu ada 5.900 dan produk dalam proses akhir itu ada 600. Maka totalnya 6.500, hasilnya pun harus balance. Untuk dalam schedule produksi ini ada aturan biaya bahan 100% dan biaya konversi itu sebesar 60%. Biaya-biaya ini itu akan berguna atau akan digunakan pada pembebanan biaya dan pertanggungjawaban biaya. Nah, oke, untuk yang kedua itu kita masuk ke dalam pembebanan biaya. Dalam pembebanan biaya itu ada 6 kolom. Yang pertama ada elemen biaya, yang kedua itu ada persediaan awal, yang ketiga itu ada periode berjalan, yang keempat ada total biaya, yang kelima ada unit yang ekuivalen, dan yang keenam ada biaya per unit. Untuk elemen biaya itu berisi akun-akun biaya dari Departemen Pengeringan, biaya dari bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, untuk selanjutnya itu ada kolom kedua yaitu persediaan awal. Dalam persediaan awal itu angkanya pun sama, kita dapat dari soal. Contoh untuk yang pertama itu ada biaya dari Departemen Pengeringan itu sebesar 152.600. Maka ke bawahnya pun sama, untuk biaya bahan baku 29.800, biaya tenaga kerja 25.400, dan biaya overhead pabrik sebesar 22.000. Untuk periode berjalan, itu kita sama didapat dari soal. Untuk biaya dari Departemen Pengeringan sebesar 4.848.722. Untuk biaya bahan baku itu ada 940.000, biaya tenaga kerja ada 800.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 700.000. Untuk kolom keempat itu ada total biaya. Total biaya ini didapat dari persediaan awal ditambah dengan periode berjalan. Contohnya, ada biaya dari Departemen Pengeringan. Persediaan awalnya itu ada 152.600 dan periode berjalannya itu ada 4.848.722 perak. Yang dijumlahkan itu menjadi 5.1.322 perak. Untuk ke bawahnya, untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, caranya pun sama untuk total biaya, yaitu persediaan awal ditambah dengan periode berjalan. Nah, untuk unit ekuivalen, untuk kolom yang kelima, itu kita didapat dari untuk biaya dari Departemen Pengeringan dan biaya bahan baku, itu kita langsung saja diambil dari produk dalam proses akhir, totalnya. Itu kita mengapa langsung mengambil dari situ, karena untuk biaya bahan itu di aturan soal itu dikali dengan 100%. Nah, berbeda untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, itu caranya produk ditransfer ke Departemen Pengemasan ditambah produk dalam proses akhir dikali dengan 60%, maaf ralat.
Karena di soalnya itu ada aturan kalau untuk biaya konversi itu sebesar 60%. Maka jadi 5.900 ditambah dengan 600 dikali dengan 60% untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik di dalam kolom unit yang ekuivalen. Nah, selanjutnya itu ada biaya per unit. Untuk biaya per unit itu kita didapat dari total biaya dibagi dengan unit yang ekuivalen. Contohnya untuk yang pertama itu ada biaya dari Departemen Pengeringan, yaitu ada 5.1.322 perak dibagi dengan 6.500. Dan selanjutnya pun caranya sama untuk biaya per unit, yaitu total biaya dibagi dengan unit yang ekuivalen. Selanjutnya itu ada yang ketiga, ada pertanggungjawaban biaya. Untuk pertanggungjawaban biaya sendiri, ini kita ada A untuk produk jadi, itu sebesar 5.900. 5.900 dapat dari mana sih? 5.900 itu kita dapat dari produk yang ditransfer ke Departemen Pengemasan. Di dalam soal itu tertera sebesar 5.900 dan dikalikan dengan 1.166 atau total biaya per unit yang ada di pembebanan biaya, yaitu kalau untuk di pembebanan biaya itu ada 1.165,82. Mengapa kita di bawah untuk pertanggungjawaban biaya hanya 1.166? Itu dikarenakan hasil dari pembulatan. 165 itu kan 0,82, 8 itu lebih dari angka 5. Nah, untuk lebih dari angka 5 itu akan dibulatkan menjadi 1. Nah, yang kedua itu ada produk dalam proses. Produk dalam proses ini berisi akun-akun yang diambil dari kolom elemen biaya di pembebanan biaya, yaitu ada biaya dari Departemen Pengeringan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, ini selanjutnya kita mengkalikan, yaitu ada 600. 600 itu dari produk dalam proses akhir, dikalikan dengan 100% dan dikalikan dengan biaya per unit. Nah, ini disesuaikan saja antara elemen biaya dan biaya per unit itu harus sama angkanya atau sejajar atau sebaris ya teman-teman. Jadi untuk biaya Departemen Pengeringan dan biaya bahan baku itu seperti yang tadi di kolom unit yang ekuivalen itu dikalinya dengan 100%. Dan untuk tenaga kerja dan overhead pabrik itu dikali dengan 60%. Untuk hasil dari produk dalam proses itu ada 640.168 perak. Nah, jadi total biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu kita dapat dari produk jadi, dipertanggungjawabkan biaya ya, untuk produk jadi ditambah dengan biaya yang ada di total produk proses atau produk dalam proses, maka menghasilkan total biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu ada 7.518.522 perak. Angka ini harus sama atau sesuai dengan angka yang ada di kolom total biaya di pembebanan biaya, hasilnya harus sama. Hasil sudah sama, itu maka jawabannya benar. Kalau tidak sama, itu akan disediakan kolom atau jurnal selisih. Selanjutnya itu ada untuk nomor 2, kita harus membuat jurnal umum. Yang pertama ada jurnal pembalikan atau penyesuaian kembali dari persediaan produk dalam proses ke produk dalam proses di Departemen Pengeringan dan Departemen Pengemasan. Nah, untuk bulan April, akunnya itu untuk di kolom debit itu ada PDP atau persediaan dalam proses, Departemen Pencampuran kepada Departemen Pengeringan. Dan PDP biaya bahan Departemen Pengeringan, PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengeringan, dan PDP biaya overhead pabrik Departemen Pengeringan. Itu semua berada di kolom debit. Nah, masing-masing angkanya ini kita didapat dari kolom laporan biaya produksi yang kolom persediaan awal. Nah, jadi untuk jurnal itu kita fokus mengambil angka-angkanya dari laporan biaya produksi untuk lebih memudahkan. Nah, jadi untuk bagian kredit itu ada persediaan PDP pada Departemen Pengeringan. Itu hasilnya 533.820. Itu didapat dari total yang ada di kolom debit.
Nah, untuk yang bagian pengemasan pun sama, akunnya seperti yang bagian pengeringan tadi. Nah, untuk bagian pengeringan tadi, itu kita kan didapat dari persediaan awal, maka pengemasan pun sama, itu dari pembebanan biaya kolom persediaan awal. Angkanya pun sama, jurnalnya pun sama, hanya diganti yang tadinya pengeringan dan menjadi pengemasan. Itu dengan keterangan bisa kita tulis proses pembalikan dari persediaan PDP ke PDP masing-masing elemen biaya di Departemen Pengeringan maupun Pengemasan. Nah, yang kedua, itu ada pemakaian bahan baku di Departemen Pengeringan dan Departemen Pengemasan. Untuk akun sendiri di kolom debit itu ada PDP biaya bahan pada Departemen Pengeringan, dan di kredit itu ada persediaan bahan. Angkanya dapat dari mana? Angkanya didapat dari laporan biaya produksi bagian pembebanan biaya kolom periode berjalan. Itu sebesar 810.000 untuk masing-masing debit maupun kreditnya, karena hasil debit dan kredit itu harus balance. Nah, untuk pengemasan pun sama akunnya, itu ada PDP biaya bahan pada Departemen Pengemasan, kreditnya itu ada persediaan bahan masing-masing sebesar 940.000 dengan keterangan pemakaian bahan di Departemen Pengemasan. Angkanya sama, diambil dari laporan biaya produksi kolom pembebanan biaya yang persediaan atau periode berjalan. Untuk yang ketiga, itu ada jurnal umum pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pengeringan dan Departemen Pengemasan. Nah, untuk tenaga kerja dan overhead pabrik, itu caranya sama seperti yang tadi di biaya bahan baku, itu kita ambil dari laporan biaya produksi bagian pembebanan biaya kolom periode berjalan. Nah, untuk akun di debit, biaya tenaga kerja itu ada PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengeringan dan PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengemasan, dan bagian kredit itu ada biaya upah dan gaji. Untuk pengeringan sebesar 725.000, untuk pengemasan sebesar 800.000, dan untuk biaya upah dan gaji di bagian kredit itu kita gabungkan atau kita total di kolom debit itu sebesar menjadi 1.525.000. Nah, untuk yang keempat, itu ada pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen Pengeringan dan Pengemasan. Untuk kolom debit, itu ada PDP BOP Departemen Pengeringan sebesar 1.200.000. Untuk selanjutnya ada PDP BOP Departemen Pengemasan sebesar 700.000. Dan di kolom kredit, itu ada BOP Departemen Pengeringan sebesar 1.200.000. Dan untuk kredit yang satunya, itu ada BOP Departemen Pengemasan senilai 700.000. Untuk keterangan bisa dicatat pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen Pengeringan dan Departemen Pengemasan. Untuk yang terakhir, itu kita akan membuat jurnal produk jadi di Departemen Pengeringan dan Departemen Pengemasan. Karena saya menjelaskan sebelumnya itu Departemen Pengemasan, maka saya akan menjelaskan jurnal Departemen Pengemasan. Karena jurnalnya pun sama dengan yang pengemasan, hanya diganti dengan kata pengeringan. Nah, untuk pengemasan itu ada di kolom debit itu ada PDP Departemen Pengeringan ke Departemen Pengemasan sebesar 6.204.060,42. Itu didapat dari mana? Itu didapat dari total yang ada di kolom kredit. Kolom kredit sendiri ini terdiri dari akun-akun. Yang pertama ada persediaan PDP pada Departemen Pengemasan. Itu angkanya 6.878.000,354. Itu didapat dari laporan biaya produksi bagian pertanggungjawaban biaya yang produk jadi atau hasil perkalian di produk jadi. Nah, untuk yang kedua itu ada PDP Departemen Pengeringan kepada Departemen Pengemasan. Itu didapat dari laporan biaya produksi bagian schedule produksi, yaitu yang produk dalam periode berjalan dikurangi dengan produk dalam proses akhir dikalikan dengan yang ada di pembebanan biaya kolom biaya per unit. Itu disesuaikan saja dengan elemen biaya, yaitu yang biaya dari Departemen Pengeringan, yaitu sebesar 455.361 perak. Untuk selanjutnya pun sama, untuk PDP biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik itu caranya sama, yaitu kita ke kolom laporan biaya produksi, bagian schedule produksi, periode berjalan, dikurangi dengan produk dalam proses akhir dikalikan dengan biaya per unit yang ada di pembebanan biaya.
akunnya dengan yang total yang ada di biaya per unit itu kita sesuaikan atau kita sejajarkan yang ada di akun. Contoh ya, untuk yang ada di akun biaya tenaga kerja, maka kita melihat biaya per unitnya pun yang ada di tenaga kerja. Maka hasilnya kita masukkan ke dalam kolom kredit untuk zona terakhir, yaitu produk jadi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kurang dimengerti. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you next video. Bye. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. Never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see what I